Nah, menurut kalian nih, apakah Mozart adalah orang yang berbakat? Apakah personil dari grup The Beatles adalah orang yang berbakat? Seberapa setuju kalian jika mereka sukses karena mereka memang berbakat? Apa bakat memang sangat kita perlukan buat sukses? Oke, kali ini kita akan bahas salah satu faktor kesuksesan berdasarkan buku karya Malcolm Gladwell, The Outlier. Hampir selama satu generasi lamanya, para psikolog dunia terlibat dalam perdebatan atas sebuah pertanyaan yang sebenarnya bisa kita selesaikan bertahun-tahun yang lalu, bahkan oleh orang awam seperti kita ini. Pertanyaan mereka adalah seperti ini: apakah ada yang disebut sebagai bakat bawaan? Dan jawaban pastinya adalah ada. Sebuah penelitian yang dilakukan di awal tahun 1990-an oleh psikolog K. Anders Ericsson dan dua rekannya di Academy of Music di Berlin. Dengan pertolongan para profesor di akademi tersebut, mereka membagi para pemain biola di sekolah itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama berisi pemain biola solo kelas dunia, di kelas kedua berisi pemain yang dinilai bagus, sedangkan di kelas ketiga adalah para pemain yang kemungkinan besar tidak akan pernah bermain secara profesional dan lebih berminat untuk menjadi guru musik di sekolah negeri. Semua pemain biola ini kemudian diajukan pertanyaan yang sama. Selama karir mereka, sejak pertama kali bermain piano, berapa lama latihan yang sudah dilakukannya? Semua orang dari ketiga kelompok ini mulai bermain pada saat yang sama, yaitu sekitar usia 5 tahun. Di tahun pertama, semua orang berlatih sama banyaknya, yaitu sekitar 2-3 jam setiap minggunya. Tetapi pada saat siswa berusia sekitar 8 tahun, perbedaan nyata mulai terbentuk. Siswa yang menjadi terbaik di kelasnya berlatih lebih sering dari teman-temannya. 6 jam seminggu pada usia 9 tahun, 8 jam seminggu di usia 14 tahun, dan terus meningkat. Bahkan di usia 20 tahun, mereka berlatih dengan sengaja untuk tujuan menjadi lebih baik. Dan itu sekitar 30 jam setiap minggunya. Bila pada usia 20 tahun para pemain elit telah menghabiskan 10.000 jam latihan, sebaliknya siswa yang biasa saja berlatih sekitar 8.000 jam, dan para calon guru musik hanya berlatih sekitar 4.000 jam saja. Hal yang mengejutkan dari penelitian Ericsson ini adalah dia dan rekan-rekannya tidak bisa menemukan pemusik alami, yaitu para musisi yang bermain di tingkat tertinggi dengan waktu latihan yang lebih sedikit. Sebenarnya para peneliti telah mendapatkan sesuatu yang mereka yakini sebagai rahasia untuk menjadi seorang ahli, dan mereka menyebut rahasia ini sebagai hukum 10.000 jam. Hal ini terjadi juga pada orang-orang yang kita nilai sebagai orang yang sangat berbakat. Sebagai contoh, Mozart dikenal telah menulis musik pada usia 6 tahun, tetapi seperti yang ditulis oleh seorang psikolog, Michael Howe, di dalam bukunya Genius Explained, mengatakan, berdasarkan standar komponis yang sudah dewasa, beberapa karya Mozart tidak luar biasa. Dari berbagai konserto yang diciptakan sendiri oleh Mozart, karya paling awalnya yang kini dinilai sebagai karya besarnya baru dia ciptakan pada usia 21 tahun. Padahal saat itu, Mozart sudah menciptakan berbagai konserto selama 10 tahun. Jadi, apakah kaidah 10.000 jam adalah kaidah umum untuk mencapai kesuksesan? Mari kita lihat satu contoh terkenal lagi. The Beatles, band rock yang paling terkenal, datang ke Amerika Serikat pada bulan Februari di tahun 1964. The Beatles memulai invasi dari Inggris ke arena musik Amerika dan mengeluarkan lagu-lagu hit yang merubah warna musik pop masa itu. Oke, jadi hal pertama yang menarik tentang The Beatles sebagai tujuan kita adalah seberapa lama mereka telah bersama sebelum tiba di Amerika Serikat. Lennon dan McCartney pertama kali bermain bersama-sama tahun 1957, 7 tahun sebelum tiba di Amerika. Di tahun 1960, saat mereka masih berupa band rock sekolah yang sedang memulai karirnya, mereka diundang untuk bermain di Hamburg, Jerman. Dan tahukah kalian apa yang sangat istimewa di Hamburg? Mereka tidak dibayar mahal untuk bermain di sana dan bahkan harus bermain 8 jam selama 7 malam dalam seminggu. Bayangkan, 8 jam selama 7 malam dalam seminggu. Itu bukan waktu yang sangat sedikit. Berikut adalah hasil wawancara dengan John Lennon setelah The Beatles dibubarkan, membicarakan tentang penampilan band mereka di klub Hamburg yang bernama Indra. John Lennon berkata seperti ini: "Kami menjadi lebih baik dan memiliki rasa percaya diri yang lebih besar. Kami memiliki semua itu karena memiliki pengalaman bermain sepanjang malam.
Di Liverpool, kami hanya melakukan sesi selama 1 jam saja, dan kami hanya memainkan lagu-lagu terbaik kami. Di Hamburg, kami harus bermain selama 8 jam, jadi kami benar-benar harus menemukan cara baru untuk memainkan musik-musik kami, kata Lennon. Bayangkan saja, 8 jam dalam seminggu adalah 56 jam. Dalam sebulan adalah 224 jam, dan dalam setahun adalah 2688 jam. Ini dikali selama 4 tahun, jadi mereka telah melakukan perform selama 10.752 jam. Dan itu hanya untuk perform mereka selama di Hamburg, belum di Liverpool. Sebenarnya masih banyak orang yang membuktikan tentang hukum 10.000 jam ini, seperti Bill Joy, penulis program Unix, yang dinilai memiliki kehebatan setara dengan Bill Gates. Jadi apakah jika kita berlatih selama 10.000 jam kita bisa sukses? Jawabannya belum tentu. Mereka yang sukses tidak hanya sekedar berlatih atau melakukan latihan biasa selama 10.000 jam. Mereka bisa berhasil karena mereka berlatih selama 10.000 jam dengan pola latihan yang disebut sebagai deliberate practice. Jadi bagaimana? Sudah berapa lama kalian berlatih untuk menguasai bidang kalian itu? Apa sudah ada 10.000 jam? Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka pada video ini, tolong like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk dapat informasi tentang fakta penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita selanjutnya. Jadi sampai jumpa dulu dan terima kasih.